لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ وَفَضْلٌ سَاطِعٌ وَلَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ. Setiap dari mereka ada kedudukan dan keutamaan yang sama. Namun Abu Bakar As-Siddiq yang paling afdal. Ini telah kita uraikan. Kemudian di bait sebelumnya dikatakan wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Mawaddah artinya loyalitas, kecintaan. Cinta kepada para kerabat Rasulullah SAW ini juga merupakan salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Sesungguhnya Allah hanya menghendaki untuk menghilangkan ar-rijs kepada atau dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Ini keutamaan ahlul bait Rasulullah SAW. Dan beliau berpesan tentang ahlul baitnya dengan wasiat yang sangat kuat. Kata beliau dalam hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa udzakirukum Allah fi ahli baiti wa udzakirukum Allah fi ahli baiti. Saya ingatkan kalian tentang ahlul baitku. Saya ingatkan kalian tentang ahlul baitku. Ahlul bait itu artinya kerabat keturunan Rasulullah SAW. Kerabat Rasulullah SAW, katakan ahlul bait, mereka diharamkan untuk memakan sedekah. Yang masuk dalam kategori kerabat Rasulullah SAW adalah Alu Ali, keluarga Ali, wa Ali Ja'far, keluarganya Ja'far, wa Alu Aqil, keluarganya Aqil, wa Alu Al-Abbas, dan keluarga Al-Abbas. Sebagiannya lagi menyebutkan Banu Harith Ibn Abdul Muttalib. Dan istri Nabi SAW itu juga terhitung dalam ahlul bait. Istri Nabi SAW. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingatlah wahai para istri Nabi apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, menunjukkan mereka masuk ke dalam ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cinta kepada ahlul bait salah satu prinsip dasar ahli sunnah. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, andai kata saya menyambung hubungan silaturahmi dengan kerabat Rasulullah, itu lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada saya menyambung silaturahmi dengan kerabatku sendiri.
Dan Umar bin Khattab berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib ketika beliau masuk Islam. Kata Umar, demi Allah, keislamanmu wahai Abbas lebih saya cintai dari Islamnya ayahku. Maksudnya kalau ayahnya masuk Islam, itu dia sukai. Tapi Islamnya Al-Abbas ini bagi Umar itu lebih tinggi dan beliau lebih mencintainya. Karena ini adalah prinsip dasar di dalam syariah, cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Sepanjang dia dari keturunan Rasulullah, nasabnya sampai kepada keturunan Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait yang kita sebutkan tadi, maka mereka masuk ke dalam Ahlul Bait Rasulullah SAW yang umumnya dimuliakan seperti itu. Iya. Dan dalam hal ini ada bantahan terhadap orang-orang Nawasib yang menancapkan permusuhan dengan Ahlul Bait dan mereka mengkafirkan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Dan juga bantahan terhadap para Syiah yang mengatakan bahwa Ahli Sunnah itu tidak cinta dengan Ahlul Bait. Itu adalah tuduhan yang dusta. Bahkan Ahli Sunnah mereka lah yang cinta kepada Ahlul Bait dengan kecintaan yang benar. Tidak sama dengan orang-orang Syiah. Pengakuan cintanya hanya sekedar pengakuan saja, tidak ada buktinya. Karena itu kata Imam Syafi'i, "Lau kana rifdan hubb ahli baitin falyashhad at-taqalani anni rafidhi." Andai kata pemikiran Syiah Rafidhah itu cinta Ahlul Bait, maka kata Imam Syafi'i, saya juga orang Syiah Rafidhah kalau memang mereka seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Iya. Ahli Sunnah pertengahan dalam masalah ini. Mereka cinta kepada Ahlul Bait sepanjang mereka taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Adapun kalau dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya, maka keutamaan itu dia tidak dapatkan. Sebagaimana anak Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, sesungguhnya anakku." Padahal anaknya meninggal dalam keadaan menentang apa yang dibawa oleh ayahnya. Sudah berada di atas perahu, dia di atas tempat tinggi. Nabi Nuh berkata, "Ya bunayya irkab ma'ana." Wahai anakku, naiklah bersama kami. Kata anaknya, "Saya akan naik ke tempat yang tinggi." Kata Nabi Nuh, tidak ada yang selamat pada hari ini. Akhirnya dipisahkanlah antara anak dan ayah itu dengan ombak yang sangat besar. Dan ia pun tergolong orang-orang yang tenggelam. Kemudian Nabi Nuh memohon ampunkan untuk anaknya. Maka Allah menegur. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu? Dan Allah tegaskan, innahu laysa min ahlik. Sungguhnya dia bukan dari keluarga, itu amalan yang bukan saleh. Dari dalil ini kata para ulama, kalau Ahlul Bait mereka bermaksiat kepada Allah, menentang Allah dan Rasulnya, maka keutamaan tersebut dia tidak dapatkan. Iya. Dan Ahli Sunnah pertengahan di dalam masalah ini. Demikian pula Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka cinta kepada istri Rasulullah SAW, para istri Rasulullah SAW sebagai ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin. Dan mereka adalah termasuk dari Ahlul Bait Rasulullah SAW. Dan istri Rasulullah SAW jumlahnya semuanya ada 11. 6 diantaranya dari Quraisy, 9 diantaranya bersama Rasulullah sampai beliau wafat. Dan 2 yang lainnya lebih dahulu meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Jadi yang pertama Khadijah, Aisyah bintu Abi Bakar, Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab yang ketiga, yang keempat Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah.
Yang kelima Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, Ramlah. Kemudian yang keenam Saudah bintu Zam'ah. Yang ketujuh Zainab bintu Jahsh. Yang kedelapan Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah. Yang kesembilan Juwairiyah bintul Harith. Yang kesepuluh Zainab bintu Khuzaimah Ibn Al-Harith. Kemudian yang ke-11 Safiyah bintu Huyai. Ini 8 atau 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Para ulama berbeda pendapat siapa yang paling afdal antara Khadijah dan Aisyah. Yang kalau dibanding dengan lainnya dua ini tentunya yang paling tinggi. Namun siapa yang lebih afdal antara Khadijah dan Aisyah? Sebagian para ulama mengatakan bahawa Khadijah atau Aisyah itu yang paling afdalnya dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Nabi berkata, "Fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli as-sariri 'ala sa'ir at-ta'am." Keutamaan Aisyah di atas seluruh perempuan itu bagikan keutamaan makanan as-sarir. Ini termasuk makanan yang paling disukai oleh orang Arab. Keutamaan makanan as-sarir di atas seluruh makanan yang lainnya. Jadi dikatakan ini yang paling utama. Berdasarkan hadis ini, Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau menguatkan bahawa Aisyah yang paling afdal. Namun di sisi lain, sebagian para ulama mengatakan butuh dirinci masalahnya. Tidak dikatakan ini afdal secara mutlak itu atau yang satunya lebih afdal secara mutlak, tapi harus dirinci. Iya. Rinciannya bagaimana? Khadijah lebih afdal dari sisi keutamaannya, lebih terdahulunya masuk Islam dan pertolongannya untuk agama Islam. Tidak diragukan bahawa Khadijah lebih afdal dari sisi ini daripada Aisyah. Namun dari sisi keilmuan, Aisyah lebih afdal daripada Khadijah. Ini rincian yang paling tepat. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam ta'liqat beliau terhadap Waqitiyah. Dan itu pula yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala ajma'in. Iya. Ada satu permasalahan kelihatannya butuh saya jelaskan di sini tentang masalah memperagakan kehidupan para sahabat. Sebagian orang membuat tamthiliyah atau bikin kartun tentang sejarah para sahabat. Kadang terlihat gambarnya, dan kadang ada yang memperagakan tanpa suara ya, bagaimana para sahabat dan kehidupannya. Hal-hal yang seperti ini telah keluar fatwa dari Lajnah Daimah tentang haramnya, karena di dalamnya ada bentuk merendahkan kedudukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka mereka enggak boleh untuk digambar ataupun diperagakan keadaannya. Para sahabat Rasulullah enggak boleh diperlakukan seperti itu. Ini pada para sahabat, apalagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang zaman ini keterlaluan sebagian orang. Sampai ada yang menggambar Khulafa Ar-Rasyidun. Abu Bakar ada gambarnya, Ali ada gambarnya, Utsman ada gambarnya. Ya, sebelumnya Umar bin Khattab ada gambarnya, Utsman juga ada gambarnya, dan Ali ada gambarnya. Lengkap. Juga saya pernah melihat sebagian CD-CD pelajaran dalam bahasa Arab, sirah, sejarah tentang para sahabat. Sebutkan bagaimana sahabat itu hijrah. Ya. Kartun untuk anak-anak, sahabatnya kurus-kurus, ya.
kemudian membawa beban yang berat. Ini merendahkan kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diharamkan hal yang seperti itu yang masuk ke dalam pengagungan seorang muslim untuk para sahabat dan kecintaan mereka terhadapnya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa aqulu fil Qur'an ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-karim al-munzal. Di sebagian nuskhah fa huwa al-qadim al-munzal, pakai kalimat al-qadim. Wa aqulu fil Qur'an ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-karim al-munzal. وأقول قال الله جل جلاله للمصطفى الهادي ولا أتأول. هذا كلمة جديدة. وأقول قال الله جل جلاله. ها؟ Ada. Kamu situ berapa? 15 bait saja. 15 atau 16? 15. Kurang satu ya, di situ ada tambahan. Ada sebagian nuskhah. Tambahannya wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu. Ini satu pertama. Bagian kanan. Yang kedua, lil Mustafa al-hadi wa la ata'awwal. Sekali lagi wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله للمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع الصفات وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل قبحا liman nabada al-kitab wara'ahu. Belum tertulis kitab Al-Quran. Nubulan liman nabada al-kitab wara'ahu. Ada dua nuskah ya, ada sebagian nuskah, sebagian cetakan tertulis nabada al-Quran. Sebagiannya lagi nabada al-kitab. Sama saja yang diingat. قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. Kata beliau rahimahullah, dan saya berkata tentang Al-Quran, wa aqulu fil Quran ma ja'at bihi ayatuhu. Apa-apa yang ayatnya datang dengannya, fahuwal karimul munzal, maka dialah Al-Quran yang maha mulia dan diturunkan. Sebagian cetakan itu tertulis fahuwal qadimu. Dan ini kata kurang tepat untuk disebutkan dan disifatkan Al-Quran dengan kata Al-Qadim. Al-Qadim artinya yang terdahulu. Tidak tepatnya dari dua sisi. Ini penggunaan kalimat Al-Qadim untuk mensifatan terhadap Al-Quran. Sisi yang pertama, Al-Qadim itu punya dua makna. Ada makna yang bisa disebutkan sebagai pengkhabaran, dan ada makna yang tidak pantas hal itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makna yang bisa digunakan itu Al-Qadim bermakna dia yang terdahulu, tidak ada sesuatu apapun yang mendahulunya. Ini tidak mutlak namanya. Dan ada yang nisbi. Misalnya ayat lebih terdahulu dari anaknya. Ya kan?
terdahulunya ayah dari anak ini nisbi, pada anaknya saja, bukan mutlak. Yang seperti ini tidak bisa disifatkan. Karena itu kalimat ini kurang tepat, kalimat Al-Qadim. Kemudian dari sisi lain, dikatakan Al-Qadim untuk pensifatan terhadap Al-Quran, ini juga tidak benar. Sebab Al-Quranul Karim itu min kalamillah, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala itu qadimun naw hadithul ahad. Jenisnya sudah dahulu, satu persatunya ada yang baru. Tidak bisa dinisbahkan qadim semuanya. Karena itu kurang tepat penggunaan kalimat al-qadim di sini. Ya, maka selayaknya dihafal dengan kalimat al-karim. Fa huwa al-karimul munzal. Wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu. Dan saya berkata, Allah jalla jalaluhu berfirman lil Mustafa al-Hadi, kepada Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Nabi Muhammad Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Hidayah apa ini? Hidayah taufik wal ilham atau dalal wal irsyad? Dalalah wal irsyad. Wala atawwal, dan saya tidak mentakwilnya. Ya. Takwil yang diinginkan di sini tidak mentakwilnya, yaitu takwilnya yang dinafikan di sini adalah pentakwilan ahlul bid'ah. Apa takwilnya ahlul bid'ah? Yaitu memalingkan kata dari zahirnya. Ya. Misalnya tangan. Tangan secara bahasa dipahami. Begitu disebut kalimat tangan, orang-orang akan paham bahwa yang diinginkan adalah tangan, hakikat. Tapi dia palingkan dari makna zahir. Dia katakan itu bukan tangan, tapi kekuasaan. Itu namanya takwil. Mata misalnya, bagiannya mata. Oh, itu bukan mata, pengawasan. Dan yang semisal dengan itu. Ini semuanya adalah takwil yang batin. Dalam nas Al-Quran dan Sunnah tidak dikenal takwil seperti itu. Dalam Al-Quran dan Sunnah cuma dikenal dua jenis takwil. Takwil yang pertama itu adalah takwil bermakna tafsir, penafsiran. Ya. Ini yang biasa dipakai oleh Ibnu Jarir At-Tabari, wa ta'wilu hadhihi ayat. Dan takwil ayat ini adalah begini. Maksudnya penafsiran ayat ini, kandungan maknanya yang terkandung di dalamnya, penjelasan tentang ayat itu. Nah, itu namanya tafsir. Takwil bermakna tafsir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, takwil kadang bermakna hakikat dari sesuatu. Contoh takwil bermakna tafsir. Jadi ini ada dua. Kita sekarang beri contoh. Contoh takwil bermakna tafsir. Ketika Nabi Yusuf ditanya tentang takwil mimpi. Nah, itu takwil di situ bermakna tafsir. Tapi begitu mimpi itu ketika ditanya oleh dua orang yang dipenjara dan ditanya oleh utusan raja. Ya. Jadi sebutkan takwilnya, itu penafsirannya. Adapun mimpi Nabi Yusuf sendiri, ketika sudah terjadi, Nabi Yusuf berkata, "Hada ta'wilu ru'yaya min qabl." Ini takwil ru'yaku. Maksudnya ini kenyataan hakikat dari ru'yaku dan mimpiku yang saya lihat sebelumnya. Ini takwil bermakna hakikat sesuatu. Ya. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal yanzuruna illa ta'wila." Tidaklah mereka menunggu kecuali hanya sekedar takwilnya. Ini orang-orang kafir. Jika diingatkan ayat-ayat Al-Quran, mereka enggan, tidak menerimanya, tidak ikut. Apa yang mereka tunggu? Nanti kalau takwilnya terjadi. Maksudnya kalau hakikat hari kiamat betul-betul sudah terjadi, baru mereka mau beriman. Nah, itu makna takwilnya. Hakikat sesuatu.
Ini dua makna takwil dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada makna lain. Ibnu Taimiyah di sini berkata, la atawwal, saya tidak melakukan takwil. Takwil yang beliau nafikan, yang beliau berlepas diri darinya, ini takwil jenis ketiga, yaitu takwilnya ahli bidah. Takwil ahli bidah. Ya. Kemudian kata beliau, wa jami' ayat sifat tumirruha haqqan kama naqala tirad al-awwal. Dan seluruh ayat-ayat sifat umirruha, sebiarkan. Haqqan, sebiarkan apa adanya, sebenarnya seperti itu, hakikat. Kama naqala tirad al-awwal, sebagaimana yang dinukil oleh generasi yang pertama. At-tirad di situ diartikan generasi. Walaupun arti asalnya at-tirad itu sulaman. Kalau dihiasi dengan perhiasan emas atau hiasan di kain, nah itu namanya tirad. Namun yang diinginkan di sini generasi yang pertama. Di sini penetapan kaidah. Penetapan kaidah. Sengaja saya lalui dua bait itu, kita masuk ke bait ketiga, supaya kita masuk dulu ke kaidah, kemudian saya akan jelaskan berkaitan dengan Al-Quran. Yang termasuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah ahli sunnah dalam masalah sifat, seluruh ayat-ayat yang berkaitan sifat mereka biarkan sebagaimana datangnya. Apa artinya dibiarkan sebagaimana datangnya? Ya, maksudnya seperti yang dikatakan oleh sebagian para a'immah, takwilnya adalah membacanya. Kita baca saja, itulah artinya. Ya. Karena seluruh makna dalam Al-Quran maupun Sunnah itu turun dengan bahasa Arab. Bahasa Arab dipahami maknanya. Tidak ada satu kalimat Arab pun yang tidak dipahami maknanya. Pasti dipahami maknanya. Jadi ketika disebutkan Allah berbicara kepada Nabi Musa, dipahami maknanya secara bahasa. Allah turun ke langit dunia dalam hadis, dipahami maknanya turun itu apa? Secara bahasa. Allah istiwa di atas arsy-Nya. Istiwa itu secara bahasa dipahami. Allah mempunyai tangan. Tangan itu dalam bahasa juga dipahami. Dan kaidahnya ahli sunnah, kalau ada penyebutan sifat-sifat Allah, maka dibiarkan sebagaimana datangnya. Kalau disebut tangan, kita katakan tangan. Disebut kaki, kita katakan kaki. Disebut cari istiwa, kita katakan istiwa. Sebagaimana datangnya. Hakkan, hakikat seperti itu kita tetapkan. Hakikatnya. Tangan hakiki, bukan majaz. Bukan guna ta'wil. Tapi tangan hakiki. Kita tetapkan tangan hakiki untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya tanpa diserupakan dengan makhluknya. Ini akan disyaratkan oleh dia nanti. Tidak boleh disamakan Allah dengan makhluk. Karena itu prinsip umum ahli sunnah dalam sifat-sifat Allah. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkannya, tanpa mereka tetapkan hal tersebut dengan meyakini kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak diserupakan dengan makhluk. Dari sini saya bisa simpulkan beberapa keyakinan ahli sunnah dalam masalah sifat Allah. Yang pertama, sifat Allah itu ditetapkan. Ini keyakinan yang pertama. Apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah kita tetapkan. Kemudian keyakinan yang kedua, tidak boleh Allah diserupakan dengan makhluknya. Tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Kemudian keyakinan yang ketiga, sifat-sifat Allah itu dasarnya adalah tawakkuf. Tidak boleh diuraikan, tidak boleh tidak dimunculkan, kecuali kalau ada nasnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada nas dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita diamkan hal tersebut. Kita diamkan. Iya. Seperti Al-Qadim tadi. Al-Qadim itu tidak ada nasnya. Maka kalau tidak ada nasnya seperti ini, kita diamkan. Namun kalau dimasukkan min babil ikhbar, kita lihat dari sisi maknanya. Kalau makna yang pertama tadi, kita mutlak, itu makna bisa diterima. Hanya disebutkan min babil ikhbar. Adapun pensifatan tidak boleh. Disifatkan Allah dengannya.
Dipahami ya, sebagai isbat. Ini diantara kaidah-kaidah dalam nama-nama dan sifat Allah. Jadi dalam pensifatan ada namanya nama Allah. Ada namanya sifat Allah. Kemudian ada namanya babul isbat, pengabaran tentang Allah. Iya. Pengabaran tentang Allah juga disebutkan dalam nama. Walillahi al-mathalul a'la. Dan milik Allah lah perumpamaan yang maha tinggi. Ini babul isbat. Nama dan sifat, setiap nama pasti terkandung sifat di dalamnya. Setiap nama pasti terkandung sifat dalamnya. Setiap sifat belum tentu bisa diambil nama darinya. Setiap sifat itu masuk dalam ikhbar. Setiap pengkhabaran belum tentu dikatakan nama, belum tentu dikatakan sifat. Dipahami? Itu kaidahnya. Kita ambil contoh Al-Alim, yang maha mengetahui. Ini nama Allah. Terkandung dalamnya sifat ilmu. Maka di antara sifat Allah adalah sifat ilmu. Dipahami ini? Di antara sifat Allah An-Nuzul, sifat turun. Ini sifat. Tapi tidak dikatakan nama Allah An-Nazil, yang maha turun. Tidak. Cuma disebutkan sifatnya saja. Sebab nama tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis. Imam Al-Ikhbar Al-Qadim misalnya, dari maknanya dilihat makna qadimnya itu terdahulu, tidak ada yang mendahulunya, yang maha terdahulu dan tidak ada yang mendahulunya. Ini dari sisi makna benar. Cuma sebagai pengkhabaran saja. Adapun Allah disifatkan dengan itu, dinamakan dengan itu, tidak boleh. Tidak boleh kita menetapkan tersebut, tidak boleh pula menafikan. Kalau mengabarkan, boleh saja, kalau memang maknanya benar. Dipahami? Ya. Ini juga kembali ke dalam seluruh penamaan-penamaan dalam bahasa selain bahasa Arab. Pengibaratan tentang nama Allah. Apakah itu di dalam bahasa Jawa ataupun di dalam bahasa yang lainnya. Maka kalau penamaan tersebut dalam satu bahasa namanya bagus dan baik, maka penamaan tersebut dibolehkan min babil ikhbar, pengkabaran saja. Lihat ya, yang penting maknanya baik. Ya. Tapi tidak boleh dikatakan itu dari nama dan sifat Allah. Dikatakan dari nama dan sifat Allah. Saya kembali di sini menekankan bahwa di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Andai kata punya makna lain, maka Allah akan menerangkan, Rasulnya akan menerangkan. Tapi karena maknanya seperti itu, diterangkan seperti itu juga. Iya. Al-Quran diturunkan dengan lisan bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Kemudian kata beliau, wa aruddu uhdataha ila tiqadiha wa asluha min kulli ma yutaqayyal. Dan saya kembalikan uhdanya kepada yang menukilnya. Uhdah itu artinya tanggung jawabnya, pertanggungjawabannya kepada nuqaliha para penukilnya, para rawinya. Wa asluha min kulli ma yutaqayyal. Dan saya jaga nas tersebut dari segala sesuatu yang dikhayalkan. Ini juga sebagai dasar dalam sifat-sifat Allah. Sepanjang ada suatu hadis sudah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih, maka yang kita lakukan, kita terima hadis itu. Tanggung jawabnya perawi hadis yang menanggung. Kita lihat perawinya dari sisi ilmu hadis sudah kuat, maka yang menanggung tanggung jawabnya adalah mereka, para perawinya. Ada pencandungan maknanya, wa asluha min kulli ma yutaqayyal. Saya menjaganya dari setiap khayalan. Ya, sebab Allah itu tidak bisa difikirkan, tidak bisa dicapai dengan pikiran, tidak bisa dikejar dengan penggambaran. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak serupa dengan suatu apapun, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, setiap sesuatu kullu ma khatara bi balika fillahi
segala sesuatu yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, maka ketahuilah hakikatnya Allah tidak seperti itu. Ini kaidah. Apa saja yang digambarkan oleh syaitan di dalam diri manusia, Allah itu begini dan begini, penggambaran, ketahui bahwa Allah tidak seperti itu. Iya. Ini 4 bait di sini dan bait yang kelima juga. Ini berkaitan dengan masalah pembahasan terhadap sifat-sifat Allah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengkhususkan satu pembahasan berkaitan dengan sifat kalam. Allah disifatkan dengan sifat kalam. Apa itu kalam? Kalamnya sudah dalam bahasa Indonesia. Artinya pembicaraan, ucapan, perkataan. Itu kalam namanya. Dan berkaitan dengannya masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah. Ya. Prinsip global ahli sunnah dalam masalah ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifatkan dengan sifat al-kalam, berbicara. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah membicarakan apa yang Allah kehendaki. Kemudian di antara prinsip ahli sunnah, Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah, bukan makhluk. Di antara prinsip ahli sunnah, Al-Quran itu datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Di antara prinsip ahli sunnah, Allah berbicara dengan huruf dan dengan suara. Dengan huruf dan dengan suara. Allah memperdengarkan Al-Quran kepada siapa yang Allah kehendaki. Di antara prinsip ahli sunnah, sifat kalam qadimun naw' hadithul ahad. Jenisnya, nau'nya sudah maha dahulu. Allah disifatkan dengan sifat berbicara. Sebab itu adalah sifat zatiyah. Dari sisi Allah terus menerus disifatkan dengan sifat berbicara, tidak pernah terpisah dengan sifat itu. Dan dia sifat fi'liyah, hadithun naw', satu persatunya hadithul ahad, satu persatunya baru. Dari sisi Allah itu berbicara sesuai dengan kehendaknya. Allah berbicara dengan Taurat, diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Allah berbicara dengan Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Allah berbicara dengan Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah berbicara dengan Zabur, berfirman dengannya, diturunkan kepada Nabi Daud. Demikian. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah terus menerus disifatkan dengan sifat pembicaraan. Ini namanya sifat dzatiyah fi'liyah. Dan ini pernah kita terangkan di dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah memperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah membacakan Al-Quran kepada Jibril. Jibril mendengarkannya, lalu Jibril membacakannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada sebagian makhluknya. Sebagaimana yang sangat dikenal dalam nas-nas Al-Quran, Allah berbicara langsung kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Dan itu mukjizat beliau yang paling besar, di antara yang paling besar mukjizat beliau. Dan juga Allah berbicara dengan Nabi Adam. Sebab dalam hadis yang sahih dikatakan wa kana nabiyyan mukallama. Nabi Adam itu adalah nabi yang Allah berbicara dengannya. Juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Ini yang disyaratkan di sini oleh Ibnu Taimiyah dalam ucapan beliau, wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu lil mustafa al-hadi wa la ata'awwal. Saya berkata, dan Allah berfirman kepada nabi yang terpilih, lagi memberi petunjuk, dan saya tidak mentakwilnya.
Kita tetapkan hal tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan penduduk surga. Bahkan di dalam hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahmanu laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah yang Maha Pengasih akan berbicara langsung kepadanya. Ya. Atau dia akan berbicara langsung kepada Allah. Tidak ada perantara antara dia dan antara Allah sama sekali. Tidak ada penerjemahnya. Ini menunjukkan adanya sifat kalam itu. Juga di antara dalil yang menunjukkan penetapan sifat kalam. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Tatkala Musa datang ke miqat kami dan Rabb-Nya berbicara kepadanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadahuma rabbuhuma alam anhaquma an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma inni lakum wa aqul lakuma inna asy-syaitana lakuma aduwwun mubin." Dan Allah memanggil keduanya. Siapa keduanya? Nabi Adam dan Nabi Adam dan istrinya Hawa. Ini setelah memakan buah di surga yang dilarang itu. Setelah dimakan, maka Allah disebutkan nadahu. Allah memanggilnya. Ingat, kalimatnya panggilan. Panggilan dalam bahasa itu tidaklah terjadi kecuali dengan suara yang keras. Itu namanya panggilan. Beda dengan pembicaraan, bicara. Tapi kalau panggilan dengan suara yang keras, dan ini disepakati oleh seluruh ahli bahasa. Karena itu adzan dikatakan juga an-nida, sebab dia dilantungkan dengan suara yang keras. Dan ini banyak ayat yang seperti ini dengan kalimat al-munada, panggilan, dan juga dengan kalimat kallamahu. Allah berbicara, kalam. Dan kadang dengan lafaz qala, wa idh qala Isa bin Maryam, wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam. Ketika Allah berfirman wahai Isa bin Maryam, qala, pakai kalimat qala. Ini semua menunjukkan sifat kalam. Demikian pula kalimat al-munajah. Ya. Pada sebagian ayat dalam surah Al-Qasas. Ini juga menunjukkan tentang sifat kalam. Maka sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak dalam Al-Qur'an. Wa qala rabbuka lil malaika, ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah berucap yang benar dan dialah Allah yang memberi petunjuk. Ya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin yang minta perlindungan kepadamu supaya dia masuk ke negeri Islam mendengarkan Al-Quran, maka berikan perlindungan kepadanya sampai dia mendengar kalam Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa kalam Allah itu bisa diperdengarkan. Jibril mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril memperdengarkannya kepada Nabi, membacakannya kepada Nabi. Nabi memperdengarkannya kepada para sahabatnya. Demikian. Ini di antara prinsip di dalam akidah Islam sebagaimana yang ditetapkan oleh ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Kemudian Al-Qur'anul Karim itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Al-Quran dikatakan nazala bikir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mursalin. Al-Quran itu diturunkan oleh ruh yang terpercaya, yaitu malaikat Jibril, ke hatimu supaya kamu menjadi orang yang diutus. Juga ayat yang lain, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Tanzilul kitab, penurunan kitab dari sisi Allah yang maha agung lagi maha bijaksana. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Semuanya dengan kalimat diturunkan. Menunjukkan bahawa Al-Quran itu diturunkan. Inilah yang diibaratkan oleh Ibnu Taimiyah, wa ukirru, atau kata beliau, fa huwa al-karimul munzalu. Dialah Al-Quran yang maha mulia diturunkan, munzal. Demikian pula ayat yang lain, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah bahawa Ruh Al-Qudus, Jibril, turun membawa Al-Quran itu dari sisi Rabb-Nya. Ya. Dan juga dalam ayat yang lain,
bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Dengan kebenaran kami menurunkannya dan dengan kebenaran ia pun turun. Seluruh ayat-ayat yang saya sebutkan tadi dalil tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Qur'an itu. Kemudian di antara prinsip ahli sunnah, Al-Quran itu minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Kalam Allah itu darinya lah bermulai dan kepadanya lah kembali. Apa artinya darinya mulai? Yaitu Al-Quran datangnya dari sisi Allah. Allah yang berbicara dengannya. Dan sebagian para ulama ada yang menafsirkan bada'a bermakna al-zuhur, yaitu nampaknya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya kembali. Apa artinya kepadanya kembali? Ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Kepadanya kembali, yaitu pensifatannya kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Al-Quran tersebut itu adalah kalam Allah. Ini adalah sifat kembali kepada Allah, termasuk sifat Allah. Dari mengatakan kepadanya kembali, dia berdalilkan dengan hadis riwayat Ibnu Majah dan lain-lainnya yang Nabi berkata di akhir zaman Al-Quran akan diangkat. Orang membuka mushaf tidak akan melihat lagi ada tulisan-tulisan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diketahui di sini kita harus menetapkan sifat kalam. Dan Al-Qur'anul Karim dari pembicaraan dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dengan Al-Quran itu. Allah berbicara dengan Al-Quran itu. Ya. Al-Quran itu bisa didengarkan, bisa dibaca, bisa ditulis. Al-Quran itu bisa ditartil. Warattilil Qur'ana tartila. Yang terbaca itu adalah Al-Quran. Yang tertulis itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang terdengar ya, itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi hafal yang terhafal itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dibaca dengan tartil, yang ditartilkan itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang perbuatannya makhluk. Si makhluk menulis, ada tinta, ada kertas. Tinta dan kertas ini makhluk memang. Tapi yang tertulis oleh tinta itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu lembaran yang ditulis padanya Al-Quran boleh disebut mushaf. Dari sisi mana disebutnya mushaf? Dilihat dari tinjauan dia kertas dan tinta. Dan boleh disebut Al-Quran sebab yang tertulis di situ adalah apa? Kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa aruddu uhdataha ila nutfaliha wa atunuha min kulli ma yatakhayyalu. Dan saya kembalikan pertanggungjawabannya kepada rawi-rawi yang menukil nama-nama dan sifat itu. Jadi para pensifatan ya, sepanjang sudah sabit dia menerima saja, sudah tetap, sudah pasti ya, kuat penyandarannya, dia hanya sekedar menerima. Ada pun tanggung jawab itu kepada orang yang menukilnya, rawi-rawi yang menukilnya. Dan kewajiban kita ketika membaca nas, kita menjaga dari segala sesuatu yang terkhayalkan padanya. Seorang manusia tidak boleh menghukumi sesuatu dengan akalnya, tapi dia harus menghukumi sesuatu dengan nas dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Manusia ada yang berlebihan dalam masalah akal, sampai akalnya dijadikan sebagai hukum atas segala sesuatu. Dan ini prinsipnya Mu'tazilah yang menyebabkan mereka sesat di banyak masalah. Mereka mengingkari adanya alam kubur, mengingkari telaga, mengingkari jembatan, dan mengingkari timbangan. Semuanya karena tidak masuk di akalnya. Maka ditolak kalau bertentangan dengan akal. Dan ini ekstrim. Selainnya ada yang menyepelekan orang-orang sufi yang tidak memakai akalnya. Tidak memakai akalnya sama sekali. Bagaimana mungkin dipercaya ada orang yang tidak salat? Dia mengatakan dirinya sudah sampai tingkat hakikat ma'rifat. Ma'rifat ya? Sudah sampai ke tingkat ma'rifat. Ya. Dia sudah tahu segalanya, gugur kewajiban. Ini enggak pakai akal orang yang mempercayai. Kalau dia pakai akalnya sedikit saja, Nabi SAW keluar di akhir umur beliau, yang beliau meninggal di hari itu,
keluar salat berjamaah diantar oleh Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Beliau manusia yang terbaik. Ahli sunnah berkeyakinan bahwa adzan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia dipakai untuk memahami nas Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk menghukumi nas. Artinya apa? Kalau ada nas dari Al-Quran dan Sunnah, dia pahami sesuai dengan apa yang Allah berikan anugerah kepadanya dengan akalnya itu. Namun, kalau ada sesuatu yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah tidak masuk dalam akalnya, harus didahulukan nas. Akalnya harus tunduk kepada hal tersebut. Iya. Dan hati-hati. Segala penggambaran tentang Allah itu tidak boleh dengan akal, harus ada dengan nas. Maka apa saja yang terlintas dalam benak tentang Allah, ketahui bahwa itu dari waswasnya syaitan. Syaitan itu sangat pandai sekali. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan oleh Rasulullah, syaitan datang kepada salah seorang dari kalian. Dia bertanya, siapa Rabbmu? Muslim menjawab, Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Terus dia tanya, jawabannya Allah. Akhirnya syaitan masukkan ke dia syubhat. Siapa yang menciptakan Allah? Iya. Demikian syaitan memberikan penggambaran kepada manusia. Maka Nabi berkata, kalau dia sudah seperti ini, dipermainkan oleh syaitan, hendaknya dia berhenti. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian hendaknya dia berkata, saya beriman kepada Allah. Disuruh berhenti. Kalau orang filsafat lain, mereka tidak berhenti, dilanjutkan. Bagaimana cara melanjutkannya? Katanya itu pertanyaan yang mustahil. Sebab kalau ditanyakan seperti itu, akan ditanyakan lagi seperti itu. Ditanyakan siapa yang menciptakan Allah, nanti yang menciptakannya ditanyakan lagi siapa yang menciptakan Allah. Terus bertanya seperti itu. Dan tasalsul seperti ini menurut kaidah filsafat batil. Itu jawabannya filsafat. Jawaban yang betul-betul menentang jawaban Rasulullah SAW. Nabi berkata berhenti, bukan dilayani. Was-was syaitan kok dilayani. Demikian. Maka seorang hendaknya terikat dengan nas Al-Quran dan Sunnah, jangan terikut dengan akalnya. Ingin memberikan penyelesaian dengan akal, tapi dia terbatas dengan nas. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Qubhan liman nabada al-kitab wa ra'ahu. Wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtar." Dan sangatlah jelek. Qubhan ini lawan dari baik. Jelek, busuk, ya. Mana seperti itu bisa dimasukkan ke dalamnya. Sangatlah jelek bagi siapa yang membuang Alkitab, membuang Al-Quran di belakangnya. Wa idza istadalla, kalau dia berdalilkan, yaqulu qala al-akhtar. Dia berkata si Akhtar. Tahu kan siapa si Akhtar ini? Tahu si Akhtar ini siapa? Ya. Si Akhtar ini seorang Nasrani, penyair Nasrani. Ya. Jadi agamanya adalah agama Nasrani. Nah, Akhtar ini tidak dijadikan pegangan oleh sebagian orang. Ya. Padahal dia Nasrani. Kata Ibnu Qayyim, wa daliluhum fi hada wa daliluhum fi dzaka baitun qalahu fima yuqalu al-aqsal an-nasrani. Kata Ibnu Qayyim dalam dunia-nya, dalil mereka terhadap bid'ahnya adalah sebuah bait yang katanya bait ini diucapkan oleh si Aqsal Nasrani. Ibnu Qayyim sudah mengisyaratkan di situ fima yuqalu, katanya. Ya, sebab ketika dilacak juga tidak benar. Juga tidak benar seperti itu. Dan kita akan terangkan. Di dalam bait ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang pentingnya seorang muslim itu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dia buang di belakangnya atau dia berpaling darinya, tapi harus berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan di sini bantahan khusus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk orang-orang Asy'ariyah, sekaligus orang-orang Kullabiyah. Siapakah Asy'ariyah? Asy'ariyah pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Di atas pemikirannya yang dulu. Sebab Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah bertobat di akhir
hayatnya. Walaupun masih ada sebagian dari pemikiran lamanya mempengaruhi beliau. Ini perlu diketahui. Ya, beliau nggak lupa 100% dari pemikiran lamanya, namun belakangan beliau sudah tobat dan mengakui mazhab salaf. Di dalam 2 buku beliau, Al-Ibadah dan Maqalat Al-Islamiyyin. Demikian pula orang-orang Kullabiyah, pengikut Muhammad bin Sa'id bin Kullab. Dan ini juga termasuk gurunya Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau Abul Hasan Al-Asy'ari, pengikutnya berkata Al-Quran itu adalah ibarat. Dia adalah ibarat dari firman Allah. Jadi kata mereka Al-Quran itu kalam nafsani, kalam dalam diri, pembicaraan dalam diri. Itu tadi yang saya katakan. Orang Asy'ari mengatakan itu adalah ibarat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri Jibril. Ibarat itu. Kemudian Jibril mengibaratkan di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu apa maksudnya orang-orang Asy'ari berkata seperti itu? Mereka mengingkari bahwa Al-Quran itu dengan suara dan dengan huruf. Karena itu dikatakan ibarat dimasukkan dalam diri supaya ditolak penetapan ahli sunnah dengan suara dan dengan huruf. Padahal jelas mas dengan suara. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, fanada, nida itu dengan suara yang tinggi. Ya. Dengan huruf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang di belakang tiga ayat di akhir surah Al-Baqarah. Siapa yang membaca dengan satu huruf dengannya, diberikan keutamaan dengan satu huruf dengannya. Diisbat. Dan dalam hadis Ibnu Mas'ud, mauquf terhadap beliau tapi punya hukum marfu'. Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang membaca Al-Quran, maka pada setiap hurufnya dia mendapat 10 pahala. Saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf. Tadi saya katakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ini penetapan tegas bahwa Al-Quran itu dengan huruf-huruf. Ya. Dipahami? Ini akidah ahli sunnah. Orang-orang Asy'ariyah ingin mengingkari ini. Mereka katakan, enggak, itu kalam nafsan. Ya, pembicaraan dalam diri saja, ditakdir. Nah ini orang-orang Asy'ariyah. Kalau orang Kullabiyah mirip dengan itu, cuman kalimatnya beda. Katanya itu adalah hikayat. Kalau tadi ibarat yang dibikin, tapi sekarang kalau Kullabiyah hikayat. Dan seluruh hal ini adalah perkara yang batil. Sekali lagi, Ibnu Taimiyah rahimahullah telah membantah khusus orang Asy'ariyah dalam masalah ini. Dalam kitab beliau yang berjudul At-Tis'aniyah, beliau bantah pemikiran ini dari 90 sisi. Beliau bantah. Karena itu beliau sifatkan di sini orang yang berpendapat dengan pendapat ini membuang Al-Quran di belakangnya. Sebab betul-betul jelas batilnya dalam nusus Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya simpulkan bahwa di dalam masalah sifat kalam, kita menetapkan bahwa Allah disifatkan dengan sifat kalam, disifatkan dengan sifat berbicara, sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus disifatkan dengan sifat berbicara. Karena itu dikatakan sifat berbicara apa tadi? Qadimun Naum, Hadithul Ahad. Kemudian kalam Allah itu dengan huruf dan dengan suara. Kalam Allah itu datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran termasuk dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Ya. Selesai di sini 5 bait. Poin-poin masalahnya. Yang pertama berkaitan dengan sifat kalam. Berkaitan dengan masalah Al-Quran. Kemudian berkaitan dengan masalah kaidah umum dalam sifat-sifat. Kaidah umum di dalam menanggapi nas-nas, kita kembalikan kepada yang menukil. Dan kandungan maknanya tidak boleh dikhayalkan, dilintaskan dalam benak hal-hal yang tidak ada penjelasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian masalah yang kelima, bantahan untuk orang-orang Asy'ariyah. Ini yang terkandung dalam 5 bait ini. Kemudian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu. Dan orang-orang yang beriman, sungguh mereka akan melihat Rabb mereka
Situ beliau pakai kalimat haqqan, sungguh benar-benar mereka akan melihat Rabb mereka. Wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu. Dan Allah turun ke langit tanpa pembagaimanaan. Tidak boleh dibagaimanakan. Di sini ada dua masalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang masalah ar-ru'yah, ru'yatul mu'minina. Bahwa orang yang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keyakinan dalam syariatul Islam yang disepakati oleh para a'immatus salaf tanpa ada perselisihan, dan keyakinan ini dijelaskan di dalam nas Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelumnya saya kembali dulu ke ucapan Al-Aqtal tadi. Jadi apa ucapan Al-Aqtal yang dijadikan dalil oleh orang-orang Asy'ariyah? Al-Aqtal berkata satu bait syair, bunyinya begini: Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisan 'ala al-fuadi dalila. Kata Al-Aqtal, sungguhnya kalam itu di dalam hati. Dan lisan itu dijadikan sebagai dalil terhadap apa yang ada dalam hati. Sesuatu yang menjelaskan apa yang dalam hati, lisan itu. Nah, dari ucapan Al-Aqtal ini, orang-orang Asy'ariyah menganggap bahwa orang Arab dari sisi bahasa, sebab Al-Aqtal dari sisi bahasa itu memang terhitung penyair Arab yang diperhitungkan kosakata bahasanya. Dipahami? Jadi katanya dari sisi bahasa, orang Arab menggunakan kalimat al-kalam untuk pembicaraan di dalam hati. Ahli Sunnah membantah ini dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, Aqtal ini Nasrani. Jangankan dalam masalah kalam, orang Nasrani tentang Allah Subhanahu wa taala mereka mensifatkannya dengan sesuatu yang di luar bahasa. Satu jawabannya. Jawaban dari sisi yang kedua, penisbatan apa yang diucapkan oleh Asy'ariyah ini kepada Al-Aqtal itu tidak benar. Ibnu Qudamah menukil dari gurunya, pakar bahasa juga, namanya Abdul Khashab. Gurunya ini, pakar bahasa ini berkata, saya lacak ke seluruh catatan syair-syair Al-Aqtal. Saya tidak ketemukan dengan konteks itu. Yang saya ketemukan dengan konteks innal bayana lafil fu'adi, bukan kalam. Sungguhnya al-bayan, penjelasan itu dalam hati. Kalimat penjelasan. Kalau seperti itu cocok mananya, tidak ada masalah. Ya. Kemudian dari sisi yang ketiga, bantahan dari sisi yang ketiga, anggaplah dia orang Arab yang diterima ucapannya. Namun ini hakikat lugawiyah. Dan hakikat secara syariah itu lebih didahulukan. Sebab dalam nas syarak disebutkan pendalilan secara syar'i bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara disifatkan dengan berbicara. Dengan sifat berbicara. Iya. Ini kaitannya dengan apa yang diucapkan oleh Al-Aqtal. Kita kembali ke masalah kaum mukminin akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Global keyakinan ahli sunnah bahwa orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di dua tempat. Tempat yang pertama di Arafat al-Qiyamah. Arafat ini sebagian para masyaikh, para ulama membaca Arafat, ra-nya di fathah. Kalau yang sedengar sendiri dari Syekh Shalal Fauzan dan beliau memberikan harakat, kata beliau Arafah disukun ra-nya. Artinya tempat yang luas. Yang diinginkan pada mahsyar. Jadi Allah dilihat di tempat yang pertama di padang mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan. Kemudian di tempat yang kedua Allah Subhanahu wa taala dilihat di sorga. Dilihat di sorga. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka.
bukan dengan mata hatinya, bukan pula dengan tidur, tapi melihat dengan mata kepalanya. Kemudian pandangan mereka kepada Allah, ru'ya mereka kepada Allah itu bighairi ihafah, pandangan tanpa ihafah, tidak meliputi secara keseluruhan. Sebab beda antara kalimat ru'ya dan kalimat ihafah. Kalau ru'ya melihat itu tidak harus lihat semua, ya kan? Ada mobil jalan, saya lihat, ya kan? Saya nggak lihat seluruh apa yang ada pada mobil itu. Ya, sampingnya nggak lihat, dalam bannya nggak lihat, temboknya saya lihat, belakangnya saya nggak lihat. Tapi saya dikatakan melihat, ya kan? Maka Allah dilihat pada hari kiamat tidak bisa diliputi, dilihat dari segala sisi. Ini keyakinan ahli sunnah. Dan keyakinan ini dibangun di atas adillah yang sangat banyak sekali. Yang paling lengkap saya kira menyebutkannya adalah Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hadil Arwah. Beliau menyebutkan dari ayat Al-Quran ada 8 dalil, dari hadis-hadis Rasulullah SAW beliau sebutkan sekitar 20-an hadis atau lebih dari itu, mungkin hampir 50 hadis periwayatan bahwa Nabi akan dilihat atau Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Iya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman adalah firman-Nya, wujuhul yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu sangatlah cerah. Mereka memandang kepada Rabb-Nya. Iya. Jadi kalimat memandang kepada Rabb-Nya. Kenapa? Ahli bidah mengingkari masalah ini lagi. Mereka bermain dalam sisi bahasa. Katanya di sini nadhirah bukan artinya memandang, tapi artinya menunggu. Kan yang tadi kalimat menunggu juga. Namun ini adalah pendalilan bahasa yang batil. Sebab kalau dikalikan nadhirah, kemudian ada kalimat ila setelahnya, melihat ke, maka yang diinginkan melihat dengan mata. Itu penggunaan bahasa Arab. Tergantung huruf apa setelahnya. Kalau setelahnya fi, nadhara fi, itu artinya dia bertafakkur, menghayati. Nadhara fi. Tapi kalau pakai ilah, itu melihat kepadanya, pakai mata. Itu dalam penggunaan bahasa Arab. Ini dalil yang sangat tegas sekali menunjukkan Allah akan dilihat oleh orang yang beriman. Kenapa? Sebab dikatakan wajah orang yang melihatnya itu berseri-seri. Tidak mungkin kalau dia tidak beriman. Ya. Yang mendapatkan kenikmatan seperti ini itu hanya orang yang beriman saja. Kelak di kemudian hari wajahnya berseri-seri. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-sekali tidak. Sungguhnya mereka pada hari itu akan tertirai dari Rabb mereka. Sungguhnya mereka orang-orang kafir, mereka akan tertirai dari melihat Rabb mereka. Kata Imam Syafi'i dan beberapa para imam yang lainnya. Dari ayat ini menunjukkan kalau orang kafir tertirai, berarti pemahamannya selain kafir, orang-orang yang beriman itu tidak tertirai. Mereka akan melihat, tidak terhalang, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman dari ayat. Juga di antara ayat yang menunjukkan tentang penetapan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat adalah firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi siapa yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan dan tambahan. Apa itu tambahan di sini? Diterangkan dalam hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata, yaqulu Allah ta'ala turiduna syai'an yuzidukum." Kalau penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Apakah kalian ingin diberi kenikmatan tambahan?" Maka penduduk surga berkata, "Alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilna al-jannah, bukankah Engkau telah memberikan anugerah yang besar kepada kami dimasukkan ke dalam surga? Wa tunjina minan nar, dan bukankah Engkau telah menyelamatkan kami dari siksa api neraka?" Sudah kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan dalam surga. Yang dikatakan dalam surga, fiha ma la aynun ra'at
wala umum sami'at, wala khatara fi qalbi bashar. Dalam surga itu ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati. Iya. Bersamaan dengan itu, Allah berfirman kepada mereka, inginkan kalian saya tambah sesuatu nikmat. Apa tambahannya itu? Fayakshiful hijab, maka Allah membuka hijab. Ya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihi min an-nazar ila rabbihim. Tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai dari melihat kepada wajah Rabbnya. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam hadis yang mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum." Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Satarawna rabbakum qiyaman." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Apa artinya sebagaimana melihat bulan purnama? Apakah Allah itu sama dengan bulan? Enggak. Di sini persamaan kemungkinan dilihatnya. Sebagaimana bulan purnama dilihat dengan terang dan jelas, demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan dilihat dengan jelas dan terang, tidak terhalang. Dan ini adalah hadis yang mutawatir. Karena itu, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'tum an tughallibu ala alla taghlibu ala salati qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla al-ghurubi fas'alu." Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan mendirikan salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka hendaknya kalian kerjakan, yaitu salat subuh dan salat asar. Maksudnya perbanyak ibadah kalau memang kalian ingin mendapatkan keutamaan ini. Iya. Ini sebagian dari dalil menunjukkan penetapan akidah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan dilihat di dua tempat. Ucapan Ibnu Taimiyah di sini, wal mu'minuna, kaum mukminin. Seakan-akan beliau berpendapat bahwa yang melihat Allah itu cuma orang yang beriman saja. Namun hakikatnya dalam masalah ini, dari Ibnu Taimiyah sendiri juga punya rincian dalam beberapa buku beliau. Apakah yang melihat Allah itu cuma orang yang beriman saja? Apakah orang kafir atau orang munafik tidak melihat Allah? Ya. Ini masalahnya dibagi dua. Kalau di surga tentunya tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang beriman. Tetapi kalau di padang mahsyar, apakah orang kafir juga melihat, orang munafik atau mereka melihat Allah? Ini letak silang pendapat di kalangan ahli sunnah. Ini masalah cabang. Sekali lagi masalah cabang. Dasarnya Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Sebagian ulama berkata mereka juga melihat. Ada yang menafikan secara mutlak tidak melihat. Tapi yang tepat dalam masalah ini, pendapat yang paling kuat kita katakan bahwasanya orang kafir sama sekali tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tersiap bagaimana dalam nas ayat. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-sekali tidak mereka tersirai dari Rabb mereka pada hari itu. Ini orang kafir. Kalau orang munafik mereka juga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi melihatnya tidak sama dengan orang yang beriman melihatnya. Karena itu kata para ulama melihat itu terbagi dua. Ada melihat dengan penuh kelezatan, kenikmatan, kesenangan. Dan ada melihat dengan penuh kesiksaan, kesengsaraan dan penderitaan. Itu ada dua jenis melihat. Ya. Orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan, wajah mereka berseri-seri. Kemudian mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan sangat gembira. Berbeda dengan orang munafik. Mereka melihat dengan penuh penderitaan. Sama kita di dunia ya, kehidupan di sehari-hari. Anggap misalnya ada orang yang bersalah, ada pencuri misalnya, pencuri, dia sudah merasa dirinya akan dikepung atau akan ditangkap. Begitu melihat polisi di depan rumahnya, kira-kira apa yang dia lakukan? Pandangannya pandangan yang sejuk, tenang atau lemah? Itu pandangan penderitaan. Ya. Pandangan penderitaan. Kalau memang yang datang tersebut ada polisi. Jadi tidak selalu pandangan itu adalah pandangan yang penuh dengan kenikmatan. Dan ini dimaklumi secara bahasa. Maka orang-orang munafikin melihat
seperti itu. Sebab di dalam hadis riwayat Bukhari diisyaratkan bahwa orang munafik melihat dan mengkompromikannya adalah dengan apa yang disebutkan tadi. Ini pendapat yang paling kuat, yang banyak dikuatkan oleh para ulama di zaman ini, ya. Dan juga di banyak buku-buku akidah dikuatkan rinciannya. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini mengisyaratkan umum tentang akidah. Ya. Kalau memang kaum mukminin tidak ada perselisihan di kalangan ahli sunnah bahwa orang yang beriman pasti melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah sebutkan dalam ayat ini, wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu. Dan ke langit dunia Allah turun, dan ke langit Allah turun tanpa pembagaimana. Ya. Ila sama, ke langit. Langit apa yang diinginkan di sini? Langit itu bertingkat-tingkat. Tapi yang diinginkan di sini adalah langit dunia. Demikian dalam konteks riwayatnya. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah turun. Sekarang bagaimana turunnya? Ibnu Taimiyah mengingatkan, bighairi kaifin, tanpa bagaimana. Para ulama kalau menyebutkan kalimat tanpa pembagaimanaan, maka itu artinya dua makna. Makna yang pertama, tanpa pembagaimanaan, tidak boleh dia tanyakan bagaimana turunnya, bagaimana ini, bagaimana, tidak boleh dia tanya pakai kalimat bagaimana. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, pembagaimanaan adalah dia menentukan kaifiahnya. Dia katakan Allah itu begini, turunnya itu begini. Nah, itu pembagaimanaan juga maknanya. Dan dua hal ini adalah dua hal yang terlarang di dalam syariat Islam. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan ayat ini. Ayat ini dikeluarkan beberapa kaidah oleh para ulama. Ada yang mengibaratkan dari ayat satu kaidah. Dikatakan kaidah ini banyak diucapkan oleh para imam seperti Ibnu Mubarak, Al-Auza'i, Az-Zuhri dan lain-lainnya. Mereka katakan amir ruha kama ja'at bila kaifin. Biarkan sebagaimana datangnya tanpa pembagaimanaan. Tanpa pembagaimanaan. Iya. Sebab dalam konteks ayat ini juga dua kalimat. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini penafian. Jadi bantahan terhadap orang-orang musyabbihah. Perlu saya ingatkan di sini, kembali saya segarkan ingatan bahwasanya orang yang sesat dalam sifat-sifat Allah itu ada dua golongan. Golongan yang pertama namanya kelompok Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah ini mereka menolak nama-nama dan sifat Allah, mengingkarinya. Ada yang menolaknya, dia tolak seluruhnya, nama dan sifat seluruhnya. Ada yang menolak, dia tolak sifat saja, nama dia tetapkan. Ada yang menolak, dia tolak sebagian saja, yang lainnya dia takwil. Dia tetapkan dan sebagiannya dia takwil. Ini kelompoknya Al-Mu'attilah. Ini 5 kelompok: Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah, dan Maturidiyah. 5 kelompok dalam kelompok Al-Mu'attilah. Kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Musyabbihah. Al-Musyabbihah mereka kebalikan dari kelompok Al-Mu'attilah. Mereka justru menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi kalau ada sifat Allah disifatkan di dalam Al-Quran punya tangan, maka Al-Mu'attilah langsung menolak. Kita tidak tetapkan itu Allah punya tangan. Sebagiannya lagi mengatakan itu bukan tangan, itu kekuatan. Ini semua Mu'attilah. Kalau Al-Musyabbihah kebalikannya, iya Allah punya tangan, tapi tangannya sama dengan tangan kita. Tangannya sama dengan tangan kita. Dan ayat yang saya bacakan tadi bantahan untuk dua kelompok itu sekaligus. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini bantahan untuk siapa? Al-Musyabbihah. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir. Bersama dengan itu Allah juga menetapkan bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha
Tidak kita katakan Allah tidak serupa dengan makhluk, bukan artinya kita meniadakan sifatnya. Tetap kita tetapkan sifat Allah. Allah itu maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya. Namun tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Jadi ini bantahan terhadap dua kelompok. Sama dengan kalimat amir ruha kama ja'at bila kaidin. Biarkan sebagaimana datangnya tanpa dibagaimanakan. Amir ruha kama ja'at ini penetapan. Ini bantahan terhadap orang-orang Mu'attilah. Bila kaidin tanpa pembagaimanaan, itu juga bantahan terhadap orang-orang Musyabbihah. Dan ada kaidah-kaidah lain panjang untuk diuraikan dalam pertemuan ringkas ini. Al-Kulli hal ini adalah kaidah yang ditetapkan di sini oleh Ibnu Taimiyah berkaitan dengan kalimat bila kaidin. Masalah yang berkaitan dengan turunnya Allah ke langit, ini adalah salah satu prinsip dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang mutawatir, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dalam sebuah riwayat seperdua malam terakhir. Dalam sebuah riwayat di sepertiga malam pertama. Ya. Ini beberapa riwayat. Dalam riwayat ada yang menyebutkan turun di sepertiga malam terakhir. Ada yang menyebutkan turun pada saat hari Arafah. Ya. Ini beberapa riwayat. Dan riwayat-riwayat yang kita sebutkan kebanyakannya adalah mutawatir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kesimpulan pasti pada seorang Muslim. Wajibnya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit. Allah turun ke langit di sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, ya, hal min sa'ilin fa astajibalah. Apakah ada? Apa hal min da'in fa astajibalah? Apakah ada yang berdoa pada malam ini? Saya kabulkan doanya. Hal min sa'ilin fa a'tiyah. Apakah ada yang meminta? Saya akan berikan permintaannya. Hal min mustaghfirin fa aghfirlah. Apakah ada yang memohon ampunan? Saya akan ampuni untuknya. Ini keutamaan yang sangat besar. Karena itu hendaknya seorang Muslim yang tahu akan keutamaan ini, dia segera berlomba-lomba di sepertiga malam terakhir menghidupkan malamnya dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadukan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sungguh sangat indah seorang yang memahami i'tiqad, keyakinan yang besar, keyakinan yang benar dalam syariat Islam. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ya. Namun hadis ini juga menjadi ganjaran bagi sebagian orang. Asalnya kenapa menjadi ganjaran? Sebab mereka tidak tunduk menerima Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu, karena mereka tidak tunduk, mereka dahulukan akalnya, akhirnya mereka anggap bertentangan. Mereka katakan bagaimana? Dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala turun di sepertiga malam pertama. Terus kalau di daerah lain waktu itu masih siang, bagaimana turunnya? Ya. Ini pemikirannya orang-orang yang rusak akalnya. Kalau akalnya akal sehat, dia berpikirnya wajar. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu atas segala sesuatu? Ya kan? Wajar. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu. Tidak bisa makhluk ini diposisikan sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus disesuaikan dengan keadaan makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian keyakinan berikutnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa uqirru bil mizan wal hawd alladhi arju bi anni min fudiyyan anhal. Kata beliau, wa uqirru bil mizan, saya menetapkan tentang timbangan. Dan juga saya tetapkan tentang telaga. Yang saya berharap mudah-mudahan saya minum dalam keadaan puas di telaga tersebut. Ya. Di sini ada dua masalah yang beliau terangkan berkaitan dengan masalah keyakinan. Yang pertama berkaitan dengan masalah timbangan pada hari kiamat. Yang kedua berkaitan dengan masalah telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun timbangan, timbangan
ditetapkan di dalam makna Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wal waznu yawma idzin al-haq." Timbangan pada hari itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang berat timbangannya, mereka yang beruntung. Siapa yang ringan timbangannya, maka mereka lah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dalam neraka Jahannam, mereka kekal. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'u al-mawazin al-qisṭa li yawm al-qiyamah, fala tuzlamu nafsun syai'a." Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, dan tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahmani, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim." Ada dua kalimat ringan diucapkan oleh lisan, berat nilainya di timbangan, penetapan timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah, kalimat subhanallah wa bihamdi, kalimat subhanallahil azim. Dan juga di dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Dan kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Ini makna yang tegas sekali menunjukkan tentang adanya timbangan pada hari kiamat. Sebagian para ulama menyebutkan asar dari Hudzaifah. Saya ragu sekarang Hudzaifah Salman, bahwa timbangan itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Timbangan tersebut seluas langit dan bumi. Dan dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang masalah timbangan, timbangan itu punya dua kifah, dua anak timbang, dua anak timbangan. Ya. Dua kifah, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam hadis bitaqah, hadis tentang kartu. Hadis tentang kartu adalah hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa akan didatangkan pada hari kiamat seorang lelaki, kemudian ditunjukkan amalan-amalan kejelekannya. Ternyata catatan amalan kejelekannya 99 gunungan, setiap gunungan sejauh mata memandang. Kemudian setelah itu ringkas hadisnya, ditunjukkan kebaikannya hanya satu kartu. Kemudian 99 gunungan ini dinaikkan di satu anak timbangan dalam satu kifah, dan bitaqah ini dinaikkan ke atas kifah yang lainnya. Apa yang terjadi? Ternyata kifahnya tersebut terhempas ke atas. 99 gunungan terhempas ke atas dan bitaqahnya lebih berat. Dari sini para ulama mengatakan bahwa timbangan itu punya dua anak timbang, punya dua anak timbangan. Ya. Mungkin kalau dikatakan seperti neraca bentuknya, namun hakikat, ya ini pendekatan. Hakikat tentunya, ya ini termasuk perkara gaib yang tidak kita ketahui tentang hakikatnya. Okay. Dari hadis bitaqah itu juga sebagian para ulama mengambil pendalilan bahwa mizan itu, timbangan itu punya lisan. Apa artinya lisan? Tiang yang menyanggah. Ini Anda perhatikan ya, dalam Syarhus Sunnah Al-Barbahari, dan juga di dalam Lum'atul I'tiqad, dan dalam buku-buku yang lainnya, sebagian buku yang lainnya disebutkan timbangan punya lisan. Sebagian orang yang tidak paham akidah, ya cuman punya modal mengartikan pakai kamus, dia lihat lisan dalam kamus artinya lidah. Ya, kalau begitu timbangan punya lidah dan punya dua anak timbangan. Ini salah mengartikan. Lisan itu tonggak yang menyanggah. Itu dalam bahasa Arab. Ya, dinamakan lisan. Dari situ, sebagian para ulama menetapkan ada tonggaknya. Sebab kartunya lebih berat, 99 terhempas ke atas, menunjukkan ada yang menyanggahnya. Iya, ada yang menyanggahnya. Namun ini masalah tentang adanya lisannya, ini kurang begitu kuat untuk ditetapkan dalam artian penetapan secara 100%. Sebab diambil dari pemahaman saya. Adapun nas hadis secara tegas, tidak ada hadis tegas yang menunjukkan tentang hal tersebut. Oke. Kemudian timbangan. Timbangan itu jumlahnya adalah banyak pada hari kiamat, lebih dari satu. Bukan cuma satu saja timbangannya. Walaupun sebagian para ulama mengatakan bahwa timbangan cuma satu, yang ditimbang itu yang banyak.
Namun ini pendapat yang tidak kuat. Yang benarnya timbangan itu banyak. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. Kami meletakkan timbangan-timbangan. Bentuknya jamak, timbangan-timbangan. Keadilan. Kalau yang berkata cuma satu, itu timbangan bukan artinya dia banyak. Maksudnya amalan yang ditimbang itu banyak. Maka kita jawab bahawa di sini kalimatnya diletakkan. Kalimat peletakan itu cocok untuk timbangan diletakkan. Bukan untuk amalan. Amalan itu dinaikkan. Bukan diletakkan. Kemudian, berikutnya timbangan keadilan. Makna keadilan itu pensifatan kalau timbangannya benar. Keadilan. Adapun amalan tidak disifatkan dengan adil. Maka ini menguatkan bahawa timbangan itu banyak pada hari kiamat. Lebih dari satu. Kemudian yang ditimbang itu, kadang yang ditimbang amalan-amalannya. Seorang solat, maka solatnya yang ditimbang. Puasanya ditimbang. Dia berharap kepada Allah, ibadah, rojaknya ditimbang. Tawakalnya ditimbang. Ini adalah amalan-amalan. Dan tentunya, kita tidak bisa menggambarkan, loh, apakah dia adalah suatu zat sehingga ditimbang? Allah Subhanahu Wa Taala Maha mampu atas segala sesuatu. Antum tahu maut itu apa? Maut yang menjemput setiap manusia. Ini maut pada hari kiamat didatangkan setelah penduduk surga masuk dalam surga, penduduk neraka masuk dalam neraka, semuanya sudah menjadi penduduk murninya, sudah. Maka al-maut didatangkan dalam bentuk kambing lalu disembelih antara surga dan neraka. Jadi mautnya sudah maut juga, sudah mati, tidak ada lagi kematian. Demikian. Jadi amalan didatangkan, amalan kadang langsung ditimbang. Dan sebagian riwayat menunjukkan yang ditimbang catatan-catatan amalan, seperti dalam hadis Bitaqah. Dan sebagian riwayat menunjukkan bahawa yang ditimbang amalannya, seperti dalam ayat pada nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Dan kami tidak menegakkan untuknya pada hari kiamat ada timbangan. Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah didatangkan laki-laki yang gemuk pada hari kiamat dan timbangannya tidak senilai dengan sayap nyamuk. Tentang Ibnu Mas'ud, kakinya yang kecil itu, kata Nabi, kaki Ibnu Mas'ud ini lebih berat daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan bahawa kadar orang jalan yang ditimbang. Karena itu para ulama berbeda pendapat, apakah yang ditimbang amalan atau catatan amalannya atau orangnya lagi. Ibnu Abi Idris dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz di ta'liq beliau terhadap Aqidah Wasithiyah. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan tiga-tiganya mungkin. Mungkin saja ini, kadang itu, kadang ini. Jadi semuanya mungkin. Mungkin ini, mungkin itu, dan mungkin itu. Itu yang dikuatkan. Kalau Syekh Ibn Utsaimin, beliau lebih melirik kepada amalan. Sebab kebanyakan nas menunjukkan amalan yang ditimbang. Memang kebanyakan nas menunjukkan amalan yang ditimbang. Namun, tidak menutup kemungkinan kalau ada yang ditimbang orangnya langsung atau ditimbang catatan-catatan amalannya. Ini sekilas berkaitan dengan masalah timbangan. Dan kita lanjutkan insyaAllah ta'ala setelah asar. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta